Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini kami dari kelompok 1 akan membawakan video presentasi mengenai praktikum kimia dasar, yaitu variasi kontinu dan stoikiometri. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Imade Sista Darmawan dengan 3 NIM akhir 029, ada Erna Dwi Setiawati dengan 3 NIM akhir 033, ada saya sendiri yaitu Loputri Raliana Dewi dengan 3 NIM akhir 001, dan yang terakhir yaitu rekan saya Komang Semaradana dengan 3 NIM akhir 021. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan latar belakang praktikum kali ini. Variasi kontinu merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari kuantitatif dari komposisi zat-zat kimia dan reaksi-reaksi kimia. Variasi kontinu merupakan metode untuk mempermudah kita dalam mempelajari stoikiometri sistem. Stoikiometri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu stoikeion yang artinya elemen dan metria yang artinya ukuran. Jadi, stoikiometri sendiri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia atau persamaan kimia. Stoikiometri secara umum berkaitan dengan hubungan kuantitatif unsur dalam suatu senyawa dan antara zat dalam suatu reaksi. Stoikiometri sendiri juga diartikan sebagai segala bentuk pengukuran partikel-partikel, yaitu meliputi atom, molekul, ion, elektron, serta partikel ionik lainnya, sedangkan pengukuran sendiri yaitu mencari suatu massa, volume, jumlah partikel, serta besar kuantitatif lainnya. Baik, langsung saja tujuan praktikum kita kali ini yang pertama yaitu mahasiswa dapat membuktikan stoikiometri reaksi kimia berdasarkan perubahan harga sifat fisika. Yang kedua yaitu untuk menentukan hasil reaksi yang kuantitas molaritas sama, tetapi kuantitas dari masing-masing reaksi itu berubah-ubah. Untuk mengetahui cara untuk meramalkan ataupun menentukan stoikiometri sistem suatu reaksi, serta menentukan titik maksimum maupun minimum dari stoikiometri dalam reaksi. Adapun dasar teori, yaitu dasar percobaan ini adalah metode GOB atau metode variasi kontinu. Dalam metode ini dilakukan sederetan pengamatan yang kuantitas molar totalnya sama, tetapi masing-masing kuantitas molar reaksinya itu berubah-ubah atau bervariasi. Salah satu sifat fisika tertentu dipilih untuk diperiksa, misalnya massa, volume, suhu, maupun daya serap. Oleh karena kuantitas reaksinya yang berlainan, perubahan harga sifat fisika dari sistem ini itu dapat digunakan untuk meramalkan stoikiometri sistem. Adapun bila digambarkan grafik aluran sifat fisika yang diamati ataupun diukur terhadap kuantitas reaksinya, maka akan diperoleh suatu titik maksimum ataupun minimum yang sesuai dengan titik stoikiometri sistem. Keadaan ini menyatakan perbandingan reaksi-reaksi dalam senyawa. Reaksi kimia itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu reaksi kimia yang berlangsung tanpa perpindahan elektron dan reaksi kimia yang berlangsung dengan perpindahan elektron. Reaksi tanpa perpindahan elektron ini biasanya meliputi penggabungan atau pemisahan ion-ion maupun molekul-molekul. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, stoikiometri merupakan cabang fisika yang mempelajari perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa dan perhitungan variabel yang langsung berhubungan dengan susunan dan reaksi fisika. Penelitian yang cermat terhadap reaksi dan hasil reaksi telah melahirkan hukum-hukum dasar kimia yang menunjukkan hubungan kuantitatif itu. Hukum tersebut yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum perbandingan berganda. Hukum kekekalan massa dinyatakan oleh Lavoisier, yaitu pada reaksi kimia, massa zat reaksi sama dengan massa zat hasil reaksi, dan materi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Suhu merupakan sebuah besaran yang menyatakan tingkatan panas ataupun dingin dari suatu benda. Parameter suhu dapat diukur dengan menggunakan alat ukur termometer.
Sebuah termometer ini memiliki cairan yang dapat memuai dengan mudah apabila terkena panas. Cairan tersebut biasanya menggunakan raksa ataupun alkohol, tergantung keadaan dari lingkungan. Seperti misalnya pada daerah dingin yang menggunakan termometer alkohol, karena alkohol ini memiliki titik beku yang lebih rendah dari raksa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Madi Sista Darmawan, NIM 2013071029. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang alat dan bahan. Yang pertama, alat yang kami gunakan untuk melakukan praktikum kali ini adalah gelas kimia, tabung reaksi, gelas ukur, dan pipet tetes. Gelas kimia kami membutuhkan 2 buah dengan ukuran alat 100 ml yang berfungsi untuk melarutkan zat yang tidak butuh ketelitian tinggi. Yang kedua, tabung reaksi kami membutuhkan alat 15 buah dengan ukuran 50 ml untuk menampung, mencampur atau memanaskan sejumlah kecil bahan kimia padat atau cair, terutama untuk uji kualitatif. Yang ketiga, gelas ukur kami membutuhkan 2 buah, satu buah gelas ukur dengan ukuran 10 ml dan 1 buah gelas ukur dengan ukuran 50 ml yang berfungsi untuk mengukur volume cairan larutan atau cairan yang tidak membutuhkan ketelitian tinggi. Untuk ketelitian tinggi menggunakan pipet volume dan pipet ukur. Yang terakhir, pipet tetes kami membutuhkan 2 buah yang berfungsi untuk memindahkan cairan skala kecil setetes demi setetes dari satu media ke media lainnya. Baik, yang kedua, bahan yang kami gunakan adalah yang pertama, natrium hidroksida 2 molar dengan jumlah 100 ml dan natrium hidroksida 1 molar dengan jumlah 75 ml. Sifat fisik berbentuk putih padat dan tersedia dalam bentuk serpihan, bersifat lembab air, secara spontan menyerap karbon dioksida, titik leleh 38,4 derajat Celcius, titik didih 1390 derajat Celcius. Sifat kimianya larut dalam pelarut air, memiliki sifat tidak mudah terbakar, mudah reaktif dengan oksidator dan logam, bersifat korosif dan higroskopis. Yang kedua, CiWSO4 atau tembaga 2 sulfat 1 molar dengan jumlah 100 ml. Sifat fisik kepadatan 3,603 gram per mol. Kristal berwarna hijau abu-abu, titik lebur 200 derajat Celcius, tekanan uap 7,299 mm, titik didih 150 derajat Celcius. Sifat kimia, tembaga 2 sulfat dapat bereaksi dengan logam lainnya yang lebih mudah reaktif dari tembaga seperti magnesium, Fe, Zn, Al, Sn, Pb, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, HCl 1 molar dengan jumlah 75 ml. Sifat fisika berbentuk larutan, titik lebur min 27,32 derajat Celcius. Massa molar 36,48 gram per mol. Massa atom 36,45, titik leleh min 1010 Celcius. Pada suhu kamar, HCl berbentuk gas yang tidak berwarna, berbau tajam. Selanjutnya sifat kimianya, sifat kimia dari HCl. HCl akan berasap tebal jika di udara lembab. Gasnya berwarna kuning kehijauan dan berbau merangsang. Dapat larut dalam alkali hidroksida, kloroform, dan ether. Merupakan oksidator kuat. Berafinitas besar sekali terhadap unsur-unsur lainnya sehingga dapat racun bagi pernapasan.
Yang keempat, H2SO4 75 ml berbentuk cairan, sifat fisika berbentuk cairan, berat molekul 96,08, titik leleh 10 derajat Celcius, titik didih 290 derajat Celcius, tekanan uap 146 derajat Celcius. Sifat kimia dapat bereaksi dengan air, asam sulfat bereaksi dengan basa, akan menghasilkan garam sulfat dan mengasamkan garam yang bersifat basa. Selanjutnya, asam sulfat bereaksi dengan banyak logam dengan reaksi penggantian tunggal yang menghasilkan gas hidrogen dan logam sulfat. Selanjutnya, langkah kerja stoikiometri sistem CuSO4 dan NaOH. Yang pertama, pada praktikum larutan yang digunakan adalah larutan CuSO4 1 molar dan NaOH 2 molar. Masukkan 40 ml NaOH ke dalam gelas kimia dan catat temperaturnya. Yang kedua, sementara diaduk, tambahkan 10 ml larutan CuSO4 yang telah diukur temperatur awalnya dan amati temperatur dari campuran. Catatan: temperatur larutan CuSO4 harus diatur agar sama dengan temperatur larutan NaOH dalam gelas kimia sebelum pencampuran. Yang ketiga, ulangi percobaan. Larutan yang digunakan adalah 20 ml NaOH dan 30 ml CuSO4, 10 ml NaOH dan 40 ml CuSO, 30 ml NaOH dan selanjutnya, prosedur kerja, hipotesis, dan hasil pengamatan. Yang pertama, langkah kerja. Campurkan 40 ml larutan NaOH 2 molar dan 10 ml larutan CuSO4 1 molar. Jangan lupa untuk mencatat suhu masing-masing larutan sebelum dan sesudah dicampurkan. Hipotesis: terdapat perubahan suhu saat sebelum larutan dicampurkan dan sesudah larutan dicampurkan. Hasil pengamatan: suhu sebelum NaOH 2 molar, suhunya 29 derajat Celcius. CuSO4 1 molar, suhu awalnya 24 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu setelah pencampuran NaOH ditambah CuSO4 adalah 28 derajat Celcius. Suhu awal campuran 28 derajat Celcius. Suhu rata-rata DTM 26,5 derajat Celcius. Delta T yaitu suhu awal dikurangi suhu akhir, yaitu 1,5 derajat Celcius. Yang kedua, campurkan 20 ml larutan NaOH 2 molar dan 30 ml larutan CuSO4 1 molar. Jangan lupa untuk mencatat suhunya. Terdapat perubahan suhu saat sebelum dan sesudah larutan dicampurkan. Suhu sebelum: NaOH 2 molar dengan suhu 29 derajat Celcius, CuSO4 1 molar dengan suhu 24 derajat Celcius. NaOH ditambah CuSO4 sama dengan 26 derajat Celcius. Suhu awalnya 26 derajat Celcius, berarti suhu rata-rata 26,5, delta T-nya minus 0,5 derajat Celcius. Selanjutnya, yang ketiga, campurkan 10 ml larutan
NaOH 2 molar dan 40 ml larutan CuSO4 1 molar. Jangan lupa untuk mencatat suhunya. Hipotesis: terdapat perubahan suhu saat sebelum larutan dicampurkan dan sesudah larutan dicampurkan. Campuran kedua larutan berubah menjadi warna biru dan memiliki endapan berwarna hijau lumut. Suhu sebelum: NaOH 2 molar dengan suhu 29 derajat Celcius, CuSO4 1 molar dengan suhu 24 derajat Celcius. Suhu campuran: NaOH ditambah CuSO4 sama dengan 25 derajat Celcius. Suhu awal campuran 25 derajat Celcius. Suhu rata-rata 26,5 derajat Celcius. Delta T yaitu TA dikurangi TM sama dengan min 1,5 derajat Celcius. Yang terakhir, campurkan 30 ml larutan NaOH 2 molar dan 20 ml larutan CuSO4 1 molar. Jangan lupa untuk mencatat suhunya. Hipotesis: terdapat perubahan suhu saat sebelum larutan dicampurkan dan sesudah larutan dicampurkan. Campuran kedua larutan berubah menjadi warna biru dan memiliki endapan berwarna hijau lumut. Suhu sebelum: NaOH 2 molar dengan suhu 29 derajat Celcius. CuSO4 1 molar dengan suhu 24 derajat Celcius. Suhu setelah campuran NaOH ditambah CuSO4 adalah 27 derajat Celcius. Suhu awal 27 derajat Celcius. Suhu rata-rata 26,5 derajat Celcius. Delta T yaitu TA dikurangi TM sama dengan 0,5 derajat Celcius. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Erna Dwi Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur secara lengkap bagaimana melakukan praktikum stoikiometri asam basa. Yang pertama yaitu siapkan 10 gelas kimia yang berukuran 50 ml, kemudian dimasukkan berturut-turut 5, 10, 15, 20, 25 ml larutan NaOH. Kemudian pada 5 gelas lainnya dimasukkan larutan HCl dengan jumlah 5, 10, 15, 20, 25 berturut-turut juga. Yang kedua, temperatur dari tiap macam larutan diukur, dicatat, kemudian diambil harga rata-ratanya. Di sini adalah temperatur mula-mula yaitu TM. Yang ketiga, kedua larutan ini dicampur sedemikian rupa sehingga volume tercampur, namun larutan asam dan basa ini dibuat selalu tetap, yaitu 35 ml. Catat perubahan temperatur. Selanjutnya, buatlah grafik antara sumbu Y dan volume asam basa sumbu X. Yang pertama, prosedur kerja, hipotesis, dan hasil pengamatan. Yang pertama, langkah kerja. Campurkan 5 ml larutan NaOH 1 mol dan 25 ml larutan HCl 1 m, dan jangan lupa untuk mencatat temperatur sebelum dan sesudah dicampurkan. Hipotesis yang saya tuliskan, terdapat perubahan suhu saat dan sebelum larutan dicampurkan. Tidak hanya itu, di dalam larutan NaOH dan HCl tidak terjadi perubahan warna dan tidak terdapat endapan dalam larutan. Nah, hasil pengamatannya di sini, suhu sebelum larutan NaOH dicampurkan yaitu 29 derajat Celcius, HCl 32 derajat Celcius. Suhu campurannya 31,5 derajat Celcius. Dan TA-nya atau temperatur akhir
31,5 derajat Celcius, Tm 30,5 derajat Celcius, delta T-nya 1 derajat Celcius. TA adalah temperatur awal, Tm adalah temperatur kedua campuran. Misalnya 29 derajat Celcius ditambah 30 derajat Celcius dibagi 2, hasilnya 30,5. Sedangkan delta T yaitu TA dikurangi Tm atau 31,5 derajat Celcius dikurangi 30,5 derajat Celcius. Yang kedua, campurkan 10 ml larutan NaOH 1 mol dan 20 ml larutan HCl 1 mol. Jangan lupa untuk mencatat suhu larutan sesudah dan sebelum dicampurkan. Hipotesisnya masih sama seperti tadi. Suhu sebelum NaOH dan HCl dicampurkan yaitu 29 derajat Celcius, HCl-nya 32 derajat Celcius, suhu campurannya 31 derajat Celcius, TA-nya 31 derajat Celcius, Tm-nya 30,5 derajat Celcius, dan delta T-nya 0,5 derajat Celcius. Yang ketiga, campurkan 15 ml larutan NaOH 1M dan 15 ml larutan HCl 1M. Jangan lupa catat suhunya. Suhu sebelum yaitu 29 derajat Celcius, HCl-nya 32 derajat Celcius, suhu campurannya 30,5 derajat Celcius, TA-nya 30,5 derajat Celcius, Tm-nya 30,5 derajat Celcius, dan delta T-nya 0 derajat. Langkah yang keempat yaitu campurkan 20 ml larutan NaOH 1M dan 10 ml larutan HCl 1M. Jangan lupa untuk mencatat suhu larutan sebelum dan sesudah dicampurkan. Suhu sebelumnya 29 derajat, HCl-nya 30 derajat Celcius. Langkah yang keempat, campurkan 20 ml larutan NaOH 1M dan 10 ml larutan HCl 1M. Jangan lupa untuk mencatat suhu larutan sebelum dan sesudah dicampurkan. Hipotesisnya masih sama seperti tadi. Suhu sebelumnya masih sama juga. Suhu campurannya 30 derajat Celcius. TA-nya juga 30 derajat Celcius. Tm-nya 30,5 derajat Celcius. Delta T-nya min 0,5 derajat Celcius. Langkah yang kelima, campurkan 25 ml larutan NaOH 1M dan 5 ml larutan HCl 1M. Jangan lupa untuk mencatat suhunya. Suhu sebelumnya masih sama seperti tadi. Suhu campurannya 29,5 derajat Celcius, TA-nya 29,5 derajat Celcius, Tm-nya 30,5 derajat Celcius, dan delta T-nya min 1 derajat Celcius. Sebenarnya suhu campuran dan TA itu sama, makanya saya tuliskan sama seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis perhitungan stoikiometri sistem CuSO4 dan NaOH. Stoikiometri sistem CuSO4 dan NaOH. Suhu awalnya CuSO4 1M adalah 24 derajat Celcius, suhu awal NaOH adalah 29 derajat Celcius. Kemudian untuk mencari TA, rumusnya M1 dikali T1 ditambah M2 dikali T2 dibagi M1 plus M2. Hasilnya adalah 26,5 derajat Celcius. Begitu caranya. Lalu setelah sudah dihitung semuanya, digambar grafik seperti pada PowerPoint yang saya kerjakan. Selanjutnya, analisis perhitungan stoikiometri HCl dan NaOH. Caranya masih sama. TA-nya menggunakan rumus M1 dikali T1 ditambah M2 dikali T2 dibagi M1 ditambah M2 menghasilkan 31,5 derajat Celcius. Tm-nya
yaitu suhu awal NaOH ditambah suhu awal HCl dibagi 2 menjadi 30,5 derajat Celcius. Lalu delta T itu TA dikurangi Tm. Pada A, TA-nya yaitu 31,5 derajat Celcius, Tm-nya 30,5 derajat Celcius, artinya delta T sama dengan 1 derajat Celcius. Setelah dihitung semuanya, bisa menggambar grafik hubungan antara volume NaOH dan delta T-nya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan lanjutkan presentasi mengenai laporan hasil praktikum yang telah kelompok kami lakukan. Nah, perkenalkan di sini nama saya Komang Semardana, NIM 021. Nah, di sini pada pembahasan kali ini, stoikiometri merupakan bidang dalam ilmu kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia, baik sebagai preaksi maupun sebagai hasil reaksi. Stoikiometri kimia juga menyangkut perbandingan atom antara unsur-unsur dalam satuan rumus kimia berdasarkan metode variansi kontinu, di mana dalam metode ini dilakukan sederet pengamatan kuantitas moral yang sama. Tapi, masing-masing suhu dan daya serap. Oleh karena itu, kuantitas reaksi perlainan perubahan harga sifat fisika dari sistem ini dapat digunakan untuk meramalkan stoikiometri sistem. Dalam percobaan ini, seharusnya suhu maksimalnya berada pada reaksi yang volumenya 15 ml dengan 15 ml, karena reaksi akan bereaksi secara sempurna. Suhu minimumnya seharusnya terdapat pada reaksi yang volumenya 5 mm dengan 25 mm. Grafik menunjukkan suhu yang terjadi itu mengalami penurunan dan kenaikan. Dalam hasil percobaan suhu tertinggi, terdapat pada reaksi yang volumenya 5 ml NaOH dengan 25 mol HCl. Tetapi suhu terendah tidak pada volume 25 ml NaOH dengan 5 mol HCl. Aplikasi dalam bidang pangan dari stoikiometri adalah untuk mengetahui perbedaan suhu dalam suatu larutan, untuk mengidentifikasi suatu senyawa dalam peracikan pangan, untuk mengetahui dan menentukan kadar molaritas dalam bidang pangan, untuk menentukan normalitas dalam bidang pangan, untuk menentukan fraksi mol dalam peracikan pangan. Molaritas suatu larutan menyatakan jumlah mol suatu zat per liter larutan. Normalitas diidentifikasikan banyak zat dalam garam ekivalen dalam satuan liter lautan. Mol adalah satuan dasar dalam sistem internasional yang mengukur jumlah zat. Satuan mol didefinisikan sebagai jumlah zat satuan sistem yang mengandung entitas elementer, atom, molekul, ion, dan elektron. Dalam reaksi penetralan asam kuat dan basa kuat, jika lautan asam dan basa direaksikan, maka dihasilkan garam dan air. Persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Asam plus basa menghasilkan garam plus air, di mana asam dan basa sebagai reaktan dan garam plus dan air sebagai hasil. Jika HCl dicampurkan dengan NaOH, maka ion H+ dari HCl akan bereaksi dengan ion OH- dari NaOH membentuk air atau H2O. Reaksi ini disebut reaksi penetralan, sementara Cl- dan HCl akan bereaksi dengan ion Na+ dari NaCl membentuk garam NaCl. Dengan rumus kimia yang kalian bisa lihat pada slide. Di dalam larutannya, HCl dan NaOH akan terurai menjadi ion-ionnya, sehingga reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat sendiri, dan reaksi tersebut dapat disederhanakan menjadi ion bersih, di mana H+ plus OH- sama dengan atau menjadi H2O. Nah, selanjutnya ada larutan CuSO4 ditambah NaOH, di mana
lautan CuSO4 plus NaOH menjadi CuOH2 plus Na2SO4 menjadi warna biru dan ada endapan berwarna hijau lumut. Berwarna biru karena lautan CuSO4 sendiri berwarna biru, sedangkan NaOH tidak berwarna, sehingga ketika dicampur akan berwarna biru. Terdapat endapan karena hasil dari reaksi CuOH2 memiliki konstanta kelautan yang rendah, sehingga akan membentuk endapan yang berupa zat padat. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Cara penggunaan termometer yaitu keluarkan termometer dari wadahnya pada saat mengukur suhu lautan. Pegang tali yang terletak di atas termometer. Jangan memegang termometernya karena suhu tubuh kita bisa mempengaruhi pengukuran suhu pada lautan. Kemudian celupkan ujung termometer yang berwarna merah ke dalam lautan yang akan diukur suhunya. Ukur suhu secara cermat sehingga cairan dalam termometer yang berwarna merah berhenti, tidak naik atau tidak turun lagi. Catat suhunya, kemudian bersihkan termometer dengan tisu atau lap dan masukkan termometer ke dalam wadahnya kembali. Nah, sini ada macam-macam termometer, ada berbagai macam, yaitu termometer raksa, termometer Kopler, termometer inframerah, termometer galiotermistor, termometer bimetal mekanik, dan lain-lain. Nah, parameter yang digunakan dalam percobaan ini adalah termometer. Tmax atau suhu maksimal adalah suhu maksimum yang yang didapatkan pada lautan yang diukur, sedangkan Tmin atau suhu minimum adalah suhu paling rendah dari sebuah lautan. Tmax yang didapat dari tabel pertama adalah 1,5 derajat Celcius dan suhu minimumnya adalah minus 0,5 derajat Celcius. Pada tabel yang kedua, suhu maksimumnya didapatkan sebesar 1 derajat Celcius dan suhu minimumnya didapatkan minus 1 derajat Celcius. Pada tabel ketiga, suhu maksimumnya didapatkan sebesar 1,33 derajat Celcius dan suhu minimumnya didapatkan sebesar minus 1,33 derajat Celcius. Nah, kesimpulan pada laporan yang telah kami lakukan, yaitu di mana praktikan dapat membandingkan perbedaan suhu dan molaritas dari suatu campuran lautan. Praktikan dapat mengetahui mana reaksi sistem yang paling tinggi suhunya dan paling rendah suhunya. Suhu yang paling tinggi berarti termasuk reaksi yang kombinasinya sempurna, sedangkan suhu yang terendah adalah kombinasi yang kurang sempurna atau kurang baik. Intinya praktikan dapat mengetahui mana reaksi yang paling sempurna. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai laporan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Terima kasih atas waktunya. Jika ada yang mau bertanya, kami buka dengan sesi diskusi. Sekian, terima kasih.